Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya melalui kanal video YouTube dengan saya Didik Kurniawan di serial video pembelajaran video materi yang mana kita akan sama-sama belajar berdiskusi tentang mata kuliah akuntansi biaya atau cost accounting. Pembelajaran kita tentang mata kuliah akuntansi biaya ini akan kita acukan atau mengambil sebagai buku referensi. Textbooknya adalah textbook karangan Pak William K. Charter edisi 14. Nah, di chapter yang pertama ini kita akan membahas, dan kalau kita lihat di bukunya Pak Charter tersebut, maka judulnya adalah Management, the Controller, and Cost Accounting. Diawali dengan pembahasan mengenai konteks lingkungan di mana kita akan berbicara tentang akuntansi biaya atau cost accounting. Namun demikian, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu akuntansi biaya, apa itu cost, apa itu expense, sampai dengan ujung-ujungnya manfaat dari akuntansi biaya itu apa, maka kita perlu tahu terlebih dahulu semacam guidance atau bisa dikatakan petuah bijak gitu ya, dalam kita mempelajari mata kuliah cost accounting. Saya menamainya sebagai preambul, sebagai pembuka, sebagai semacam hint dalam kita belajar akuntansi biaya. Untuk apa kok kita perlu tahu, perlu paham ini terlebih dahulu, agar kita belajarnya enak, agar kita belajarnya itu semangat, agar kita belajarnya itu tidak takut. Oke, langsung saja kita lihat apa preambulnya. Jadi begini, akuntansi biaya itu adalah salah satu cabang dari ilmu akuntansi. Akuntansi itu ada yang namanya akuntansi keuangan atau financial accounting, ada juga yang namanya akuntansi biaya atau cost accounting. Di beberapa literatur, cost accounting itu bisa dikatakan 11-12 atau mirip dengan manajemen accounting. Kalau pendapat saya pribadi itu samalah antara manajemen accounting dan cost accounting. Yang dibahas di dalamnya itu sama-sama juga. Materinya sama, hanya mungkin kalau cost accounting itu lebih kepada dedikasinya itu kepada how to do the process, sementara kalau manajemen accounting itu lebih kepada how to make a decision. Tentu saja bahannya atau materialnya sama, tidak berbeda. Oke. Nah, jadi ada financial accounting, ada cost accounting. Financial accounting itu adalah ada namanya principal accounting, kemudian ada namanya intermediate accounting, ada namanya advanced accounting. Ada akuntansi dasar, ada akuntansi keuangan menengah, dan ada akuntansi keuangan lanjutan. Nah, ini jalurnya berbeda antara financial accounting dan cost accounting atau management accounting. Oke. Nah, bagaimana dengan cost accounting? Kalau kita belajar cost accounting, kalau saya pribadi memaknainya, cost accounting itu jauh sangat lebih mudah ketimbang financial accounting. Yang pertama ya, jadi yang pertama pahamilah bahwa yang namanya cost accounting itu amat sangat jauh lebih mudah daripada financial accounting. Financial accounting yang mana Pak? Financial accounting yang principal accounting, intermediate accounting, dan advanced accounting itu tadi. Cost accounting atau management accounting itu lebih mudah. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, Pak, kok bisa Bapak mengatakan bahwasanya cost accounting itu jauh lebih mudah daripada financial accounting? Iya, cost accounting itu pakai logika. Cost accounting itu pakai penalaran. Berbeda dengan financial accounting. Financial accounting itu syarat dengan aturan. Syarat dengan hal-hal yang sudah diberikan framework atau prinsip, dan itu tidak bisa dilanggar. Sementara di dalam cost accounting tidak demikian. Cost accounting itu berbicara tentang logika berpikir. Cost accounting itu berbicara tentang how to do the process based on a best practice. Dia tidak berbicara ini standarnya bagaimana, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tidak berbicara demikian. Cost accounting itu berbicara ini sebaiknya bagaimana, kenapa kok ini dilakukan seperti ini. Tidak perlu lagi berbicara
standarnya kayak gimana, standarnya seperti apa. Itu tidak melulu harus seperti itu di dalam cost accounting. Jadi cost accounting itu lebih mudah daripada financial accounting, yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam cost accounting itu tidak ada hafalan. Jangan pernah sekali-kali ketika belajar akuntansi biaya itu kita menghafal. Kalau saya boleh berfatwa gitu ya, saya akan mengatakan bahwasanya ketika kita belajar akuntansi biaya, haram hukumnya untuk menghafal. Tidak boleh dihafal. Loh Pak, kenapa kok tidak boleh dihafal? Ingat bahwasanya kalau kita belajar itu untuk menghafal, maka kita tidak mendapatkan ruh, kita tidak mendapatkan soul atau jiwa dari esensi atau filosofi dari suatu ilmu. Kita nggak akan dapatkan itu. Dan kalau kita belajarnya itu hanya menghafal saja, maka yang akan kita peroleh adalah ingatan sesaat. Artinya ketika kemudian kita menghadapi soal ujian, kemudian kita menghadapi suatu kasus, katakanlah demikian, maka kemudian kita akan menjawabnya based on hafalan. Hati-hati dengan hafalan. Hafalan itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan case per case yang mana konteksnya berbeda antara satu case dengan case yang lainnya. Tidak bisa. Hafalan itu adalah suatu nilai statis mati yang nggak bisa dinamis. Berbeda dengan kalau kita tidak menghafal, tetapi kita betul-betul paham ilmunya. Kita benar-benar mengerti pondasi dasarnya. Kita benar-benar mengerti reason behind the method. Kita benar-benar ngerti alasan kenapa pakai metode ini, kenapa begini, kenapa penulisannya seperti ini, kita paham betul. Maka ketika kita mengerjakan soal, ketika kita berpraktek mengerjakan suatu kasus tertentu, maka kita bisa dengan cakap. Maka kita bisa dengan yakin, firm bahwasanya, oh kenapa kita pakai metode ini, oh alasannya seperti ini. Itu bukan dengan hafalan, melainkan dengan base knowledge yang kita sudah pahami. Oke ya, dan cost accounting itu sama sekali nggak ada yang dihafal. Dan tidak boleh dihafal. Cost accounting itu pelajaran yang, kalau boleh saya berkata, 100% itu menggunakan logika. Logik, semuanya bisa dinalar, semuanya bisa dipikir. Dipikir dengan, tentu saja dengan menggunakan penalaran yang, atau logika yang normal tentunya. Dan sekali lagi saya katakan bahwasanya cost accounting itu walaupun ada yang namanya cost accounting standards ya, tetapi cost accounting itu tidak melulu berkiblat kepada standar, tidak. Jadi cost accounting tidak berbicara tentang aturan atau standar. Ini berbeda dengan financial accounting atau akuntansi keuangan. Di Indonesia ada namanya standar akuntansi keuangan, SAK. Nah, SAK itu mengatur financial accounting. Bagaimana menerapkan suatu metode, bagaimana menerapkan suatu prinsip, bagaimana menyajikan laporan keuangan, itu semuanya diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kalau di Indonesia, kalau konteksnya itu internasional, ada IFRS, International Financial Reporting Standards. Nah, cost accounting atau manajemen accounting tidak ada strict standar aturan baku yang mengatur praktek akuntansi biaya atau akuntansi manajemen atau manajemen accounting tadi. Enggak ada. Jadi kita tidak perlu menghafal. Oh, kalau metodenya seperti ini, kalau kasusnya seperti ini, maka nanti standar yang dipakai yang standar nomor sekian. Standar nomor sekian bunyinya seperti apa, bla 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 bla, itu enggak perlu. Ya, itu tidak diperlukan dalam akuntansi biaya. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian cost accounting itu bukan ilmu matematika, bukan ya. Cost accounting berbeda dengan matematika. Matematika itu eksakta, ilmu pasti, sementara akuntansi biaya atau cost accounting itu adalah ilmu sosial. Namun matematika itu nanti akan dijadikan salah satu tools dalam kita belajar akuntansi biaya. Oke, nah ciri atau kunci kesuksesan belajar akuntansi biaya, kalau begitu apa dong? Kunci suksesnya adalah pertama pahami, jangan dihafal tadi seperti yang sudah saya katakan, dan yang kedua banyak berlatih. Maka kita harus banyak berlatih. Jangan kemudian mengandalkan oh saya sudah paham, tetapi kita tidak pernah menguji kepahaman kita atas satu materi ilmu tertentu.
dalam akuntansi biaya. Nah, kita perlu mengujinya. Caranya gimana untuk mengujinya, Pak? Caranya adalah dengan banyak berlatih. Kepahaman saja tidak cukup kalau kemudian tidak dibarengi dengan banyaknya latihan. Oke, kalau kita cuma paham dan kemudian tidak pernah, katakanlah tidak pernah berlatih, maka yang ada adalah oke, mungkin bisa untuk mengerjakan satu case tertentu bisa, tetapi yakinlah waktunya akan menjadi lama. Kenapa? Karena kita rare, jarang berlatih. Paham ya? Nah, itu yang ketiga. Oke, itu general rule. Specific rule-nya, kalau kita belajar akuntansi biaya, ingatlah perkataan saya, camkanlah perkataan saya bahwa kalau kita belajar akuntansi biaya, maka sebenarnya kita ini sedang belajar income statement atau laporan laba rugi. Semua materi yang ada di dalam akuntansi biaya atau akuntansi manajemen itu, kalau boleh saya katakan 90% yang dibahas di situ adalah income statement. Saya ulangi ya, kalau kita belajar akuntansi biaya, maka sebenarnya kita sedang belajar income statement. Dan saya katakan 90% materi yang ada dipelajari di cost counting itu sebenarnya adalah kita belajar materi tentang income statement. Itu specific rule yang pertama. Kemudian specific rule yang kedua, kalau kita belajar akuntansi biaya, maka sebenarnya kita itu belajar perusahaan manufaktur. Walaupun atau meskipun akuntansi biaya itu bisa diterapkan, bisa dipakai di jenis perusahaan yang lainnya, bisa dipakai di service company, bisa juga dipakai di perusahaan dagang, namun domain pembahasan dari akuntansi biaya itu adalah manufacturing company. Apa itu manufacturing company? Tentunya adalah perusahaan yang mengolah satu bahan baku kemudian menjadi finished goods atau produk, dan produk itulah yang dijual. Oke, jadi ingat ya, kalau kita belajar akuntansi biaya, yang pertama kita belajar income statement. Jadi kita harus paham itu format income statement bentuk sederhana itu, kita harus benar-benar paham. Saking pahamnya, maka dengan sendirinya hafal di luar kepala. Yang pertama. Yang kedua, ingat bahwasanya kalau kita belajar cost counting, domainnya adalah perusahaannya adalah perusahaan manufaktur. Oke, saya summary up lagi bahwasanya dalam kita belajar akuntansi biaya ada general rule. Yang pertama, yakinlah bahwa akuntansi biaya itu mudah. Yang kedua, jangan pernah menghafal akuntansi biaya, tetapi pahamilah, kemudian jadikan diri kita mengerti dan paham. Yang kedua. Kemudian general rule yang ketiga, pahami dan berlatihlah. Harus banyak berlatih. Kepahaman harus diuji supaya kemudian terbukti. Kemudian specific rule-nya, yang pertama, kalau kita belajar akuntansi biaya, sebenarnya kita belajar income statement atau laporan laba rugi. Dan specific rule yang kedua, kalau kita belajar akuntansi biaya, maka sebenarnya kita belajar perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Jangan pernah takut belajar akuntansi biaya. Ingat, akuntansi biaya itu mudah, tidak ada hafalan. Tidak perlu kita memasukkan hafalan ke otak kita. Kasihan otak kita, ya. Kasihan dibebani dengan banyak-banyak hafalan. Nggak perlu. Yang harus kita asah adalah kemampuan logika berpikir, kemampuan untuk menganalisis dan memahami satu ilmu, dan kemudian kemampuan untuk solving the problem atau case based on base knowledge yang sudah kita dapatkan. So, let us enjoy the trip and create a happy ending. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.